warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa UT, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Safira Melia Putri dengan NIM 860063469. Saya merupakan mahasiswi dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar asal UPPJJ Bandar Lampung. Di sini saya akan menyusun tugas pada mata kuliah pembelajaran mikro, tepatnya pada tugas 3B, yaitu presentasi rancangan pelaksanaan pembelajaran. Untuk pembahasannya ditonton sampai habis. Rencana pelaksanaan pembelajaran. A. Identitas modul. Nama guru Safira Melia Putri. Instansi SD Negeri 1 Bandar Jaya. Tahun pelajaran 2025-2026. Jenjang sekolah Madrasah Ibtidaiyah. Fase C, kelas 5. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Materi pokok mengenal bagian tubuh manusia. Alokasi waktu 1 pertemuan atau 2 jam pelajaran dikali 35 menit sama dengan 70 menit. B. Kompetensi awal. Peserta didik memiliki pengetahuan dasar tentang bagian-bagian tubuh manusia yang terlihat dari luar. Misalnya, kepala, tangan, kaki, dan beberapa fungsinya secara umum. C. Dimensi profil lulusan. Bernalar kritis, peserta didik mampu memproses informasi, mengidentifikasi, menganalisis, merefleksi, dan mengevaluasi penalaran dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. D. Profil pelajar Pancasila. Dimensi perilaku yang diharapkan. Dimensinya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Perilaku yang diharapkan mensyukuri tubuh sebagai ciptaan Tuhan yang harus dijaga. Bernalar kritis, mengidentifikasi bagian tubuh dan fungsinya secara tepat. Gotong royong, bekerja sama dalam diskusi dan permainan kelompok. Mandiri, menyelesaikan tugas secara jujur dan bertanggung jawab. Kreatif, menyusun hasil belajar dalam bentuk tulisan, gambar, atau presentasi sederhana. E. Sarana dan prasarana. Komponen sarana, ruang kelas, papan tulis, spidol, lembar kerja, kartu gambar. Prasarana, meja, dan kursi yang tertata untuk diskusi kelompok. Media bisa berupa gambar anggota tubuh, kartu fungsi tubuh, video pembelajaran, dan LKPD. Sumber belajar, buku IPAS kelas 5, penjelasan guru, lingkungan sekitar, dan video tambahan. F. Target peserta didik. Peserta didik reguler tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi, serta tidak memiliki hambatan dalam belajar. Y. Model pembelajaran, komponen, dan keterangan. Yang pertama, model pembelajaran. Problem based learning. Pendekatan aktif, menyenangkan, dan berpusat pada siswa. Metode tanya jawab, diskusi, observasi, presentasi, dan permainan edukatif. Komponen inti. A. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model project-based learning, peserta didik diharapkan mampu, yang pertama, mengidentifikasi bagian-bagian tubuh manusia seperti kepala, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, badan, kaki dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan fungsi dari setiap bagian tubuh manusia yang telah diidentifikasi dengan benar. Yang ketiga, menyajikan hasil identifikasi bagian-bagian tubuh manusia beserta fungsinya dalam bentuk project, misalnya poster, diagram sederhana, secara kreatif, dan komunikatif. Yang keempat, menyebutkan cara-cara merawat tubuh dengan baik sebagai bentuk syukur atas anugerah kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Pemahaman bermakna. Tubuh manusia adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa, tersusun dari berbagai bagian yang memiliki bentuk, letak, dan fungsi yang berbeda-beda. Setiap bagian tubuh bekerja sama agar kita dapat bergerak, beraktivitas, dan menjalani hidup dengan sehat. Menjaga kesehatan tubuh sangat penting agar kita dapat belajar, bermain, dan meraih cita-cita dengan baik setiap harinya. C. Pertanyaan pemantik. Yang pertama ada, coba sebutkan bagian-bagian tubuh yang kalian ketahui. Apa saja fungsi dari masing-masing bagian tubuh tersebut? Bagaimana cara kita menjaga agar tubuh kita selalu sehat? Mengapa kita perlu bersyukur atas tubuh yang kita miliki? D. Kegiatan pembelajaran. A. Pertemuan ke-1, 70 menit. Tahap pendahuluan. Kegiatan ada orientasi, persepsi, motivasi, penyampaian tujuan. Deskripsi kegiatan, guru mengucapkan salam dan mengajak peserta didik berdoa bersama. Guru mengajak kehadiran peserta didik. Alokasi waktu 5 menit. Persepsi, guru memulai dengan pertanyaan pemantik. Coba sebutkan bagian-bagian tubuhan yang kalian ketahui dan apa fungsi dari masing-masing bagian tubuh tersebut. Alokasi waktu 5 menit. Motivasi, guru menyampaikan pentingnya mengenal dan menjaga tubuh sebagai anugerah Tuhan. Alokasi waktu 2 menit. Penyampaian tujuan, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan gambaran umum kegiatan PJBL yang akan dilakukan. Alokasi waktu 3 menit. Kegiatan inti PJBL. 1. Penentuan pertanyaan dasar. Guru menampilkan infografis tentang mengenal bagian tubuh manusia dan memberikan pertanyaan esensial. Bagaimana cara kita memahami dan mempresentasikan bagian-bagian tubuh manusia beserta fungsinya agar mudah dimengerti teman-teman? Peserta didik merespon pertanyaan dan mulai berpikir tentang ide proyek. Alokasi waktu 5 menit.
2. Mendesain perencanaan proyek. Peserta didik dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, misalnya 3-4 orang. Setiap kelompok merencanakan proyek atau membuat poster atau diagram sederhana tentang bagian tubuh manusia beserta fungsinya dan cara merawatnya berdasarkan infografis yang telah ditampilkan. Guru membimbing dan memastikan setiap kelompok memiliki ide proyek yang jelas. Alokasi waktu 10 menit. 3. Menyusun jadwal. Setiap kelompok menyusun jadwal penyelesaian proyek yang akan dikerjakan dalam pertemuan ini. Alokasi waktu 5 menit. 4. Memonitor kemajuan proyek. Peserta didik secara berkelompok mulai mengerjakan proyek, misalnya menggambar atau menulis bagian tubuh dan fungsinya pada kertas HVS atau karton. Guru memantau kemajuan setiap kelompok, memberikan bimbingan, dan memfasilitasi jika ada kesulitan. Guru memastikan setiap bagian tubuh, misalnya kepala, mata, telinga, dan lain, teridentifikasi dan fungsinya tertulis dengan benar. Guru juga mengingatkan untuk memasukkan cara merawat tubuh. Alokasi waktu 20 menit. 5. Menguji hasil. Setiap kelompok mempresentasikan hasil proyeknya berupa poster atau diagram di depan kelas. Kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan. Alokasi waktu 10 menit. Yang keenam, mengevaluasi pengalaman. Guru dan peserta didik merefleksikan proses dan hasil proyek yang telah dibuat. Guru memberikan penguatan terhadap konsep yang telah dipelajari. Alokasi waktu 5 menit. Yang terakhir, ada kegiatan penutup. Refleksi. Guru dapat membimbing peserta didik untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Peserta didik diajak untuk merefleksikan rasa syukur atas anugerah tubuh yang sehat. Alokasi waktu 3 menit. Evaluasi. Guru memberikan apresiasi atas kerja keras peserta didik. Alokasi waktu 2 menit. Tindak lanjut. Guru menyampaikan materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Alokasi waktu 2 menit. Yang terakhir ada penutup. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Alokasi waktu 3 menit. Asesmen. Jenis asesmen. Yang pertama ada asesmen awal atau diagnostik. Bentuk asesmen bisa berupa pertanyaan lisan, seperti mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didik tentang bagian dan fungsi tubuh manusia. Yang kedua ada asesmen proses atau formatif. Bisa berbentuk observasi dan penilaian kinerja kelompok. Bisa mengamati keaktifan, kerjasama, dan kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi, menjelaskan, dan menyajikan hasil proyek. Yang ketiga ada asesmen akhir atau sumatif. Bisa berupa penilaian proyek, berupa poster atau diagram, dan presentasi. Kegiatan ini bisa berupa menilai kelengkapan, kebenaran informasi, kreativitas, dan kemampuan komunikasi dalam presentasi proyek. F. Pengayaan dan remedial. Pengayaan, peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran dapat membuat karya 3 dimensi secara sederhana dari salah satu bagian tubuh manusia, misalnya model tangan dari plastisin, dan menjelaskan fungsinya lebih detail. Mencari informasi lebih lanjut tentang organ-organ tubuh manusia yang berada di dalam, misalnya jantung, paru-paru, lambung, dan perannya. Remedial, bagi peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran, guru memberikan bimbingan individu atau kelompok kecil untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kembali bagian-bagian tubuh dan fungsinya menggunakan infografis. Mengerjakan lembar kerja peserta didik, tambahan yang berfokus pada identifikasi dan pencocokan fungsi bagian tubuh. Lampiran. G. Lembar kerja peserta didik. Bisa ditulis nama kelompok, anggota kelompok, dan tujuannya untuk peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tubuh manusia dan menjelaskan fungsinya. Petunjuk, amati infografis tentang mengenal bagian tubuh manusia yang sudah ditampilkan oleh guru. Sebutkan 8 bagian tubuh utama yang ada pada infografis di kolom bagian tubuh. Jelaskan fungsi dari masing-masing bagian tubuh tersebut di kolom fungsi. Sebutkan minimal 3 cara merawat tubuh yang baik. Bagian tubuh ada kepala, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, badan, dan kaki beserta fungsinya. Cara merawat tubuh bisa mandi 2 kali sehari dan menjaga kebersihan, makan makanan bergizi secara seimbang, minum air putih yang cukup, berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan cuci tangan sebelum makan dan setelah dari kamar mandi. H. Bahan bacaan guru dan peserta didik. Infografis, mengenal bagian tubuh manusia seperti yang digunakan dalam pembelajaran, bisa diakses pada link infografis pembelajaran Google Drive. Buku IPAS kelas 5 Kurikulum Merdeka, bab tentang organ tubuh manusia. Artikel atau video edukasi tentang bagian dan fungsi tubuh manusia yang relevan dengan jenjang SD. I. Glosarium. Organ adalah bagian dari tubuh yang memiliki fungsi tertentu untuk mendukung kehidupan. Fungsi adalah tugas atau kegunaan yang spesifik dari suatu bagian atau sistem. Infografis adalah presentasi informasi atau data yang menggunakan elemen visual seperti gambar, grafik, teks minimal untuk menyajikan informasi secara tepat dan jelas. Proyek adalah tugas atau kegiatan terencana yang melibatkan serangkaian langkah untuk mencapai tujuan tertentu, seringkali menghasilkan produk akhir. Aktivitas adalah segala bentuk kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh tubuh atau pikiran. C. Daftar pustaka ada dari Badan Standar, Kementerian Pendidikan, dan Pububaya, video mengenal organ tubuh manusia dan fungsinya. Sekian dari saya dalam menyampaikan presentasi rancangan pelaksanaan pembelajaran. Saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan ada salah kata dalam penyampaian. Makan bakwan, makan terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.